Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Azhari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, yakni Bapak Irham Yuwanamu MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam video kali ini, saya ingin membahas pembelajaran matematika di Sekolah Kebangsaan Seri Bayu National Primary School yang terletak pada Kompleks Sekolah Wawasan Seri Manjung, Perak, Malaysia. Guru mata pelajaran matematika ini bernama Ruth, atau dalam bahasa Melayunya dipanggil dengan Cikgu Ruth. Nah, di dalam channel YouTube Cikgu Ruth ini, suasana di dalam kelas pembelajaran matematika itu menggunakan media My View Board dengan pembahasan pecahan. Jadi, beberapa murid maju ke depan secara bergantian untuk mengerjakan soal yang diberikan gurunya. Misalnya, soal matematika pecahan 1/2. Nah, dalam video tersebut, murid mengerjakan soal menggunakan My View Board dengan cara menggambar lingkaran, persegi, atau bisa juga segitiga. Dan setelah itu, murid mengarsir hingga membentuk pecahan 1/2. Guru juga membuat permainan yang masih berhubungan dengan materi pecahan. Misalnya, dalam video tersebut ada beberapa lingkaran dengan berbagai macam pecahan. Lalu terdapat 3 piring untuk peserta didik memisahkan lingkaran yang pecahannya sama atau setara, lalu dimasukkan ke dalam piring yang sama. Misalnya, pecahan 1/2 itu setara dengan pecahan 2/4. Nah, berikut ada potongan video pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Seri Bayu National Primary School. Saya telah mulakan dengan set induksi di mana saya menggunakan satu fungsi yang sangat hebat di dalam My Viewboard, iaitu Participate Mode, di mana saya akan memanggilkan beberapa orang murid keluar untuk melukiskan pecahan yang telah saya sebut. Kita nampak murid ini menggunakan pen yang tidak sama warna untuk melukiskan gambar pecahan mereka di atas viewboard pada masa yang sama. Seterusnya, saya akan menggunakan bulatan pecahan untuk membinakan konsep pecahan bersama dengan murid, di mana saya menggunakan bentuk bulatan yang terdapat dalam My Viewboard untuk membinakan bulatan pecahan dan bahagikannya kepada segmen mengikut penyebut yang tidak sama nilai. Contohnya penyebut 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian murid diminta untuk memenuhi satu segmen yang diberikan oleh saya, contohnya 1/2. Murid akan fikir apakah pecahan segmen yang boleh ditarik untuk memenuhi ruang 1/2. Secara tidak langsung, cikgu telah memperkenalkan konsep pecahan setara dengan mudah. Permainan di mana murid dihendaki untuk mengumpulkan pizza yang mempunyai pecahan yang setara yang sama di dalam piring yang sama. Pengajaran disambungkan dengan satu aktiviti di mana murid dihendaki untuk menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ini saya telah menyediakan satu permainan di mana murid akan lambungkan dadu terlebih dahulu untuk mendapatkan nombor bercampur. Kemudian langkah kedua ialah murid akan pilihkan jus yang terdapat di dalam atas skrin ini, dan murid akan ambilkan bar jus itu dan murid akan sediakan air. Kalau satu penuh, maksud dia akan tarik untuk memenuhi satu gelas. Kemudian pecahan itu akan mengikutlah pecahan yang mereka dapat daripada dadu. Langkah terakhir adalah murid akan menuliskan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Jadi secara langsung, permainan ini dapat memperkukuhkan konsep penukaran melibatkan nombor bercampur dan juga pecahan tidak wajar. Nah, tadi sudah kita lihat ya potongan video pembelajaran di sekolah tersebut. Sekarang kita membahas metode apa sih yang digunakan di sekolah tersebut.
Metode pembelajaran ini menggunakan metode demonstrasi. Kenapa disebut metode demonstrasi? Karena dalam video tersebut, guru cara mengajarnya itu dengan cara memperagakan dan memberi contoh untuk melakukan kegiatan. Nah, memberikan contohnya itu melalui penggunaan media pembelajaran, yaitu media MyViewBoard dengan pokok bahasan yang sudah disajikan. Menurut saya, pengajaran yang dilakukan oleh Cik Gurut menggunakan metode demonstrasi sangat kreatif. Metode seperti ini jika diajarkan kepada peserta didik sekolah dasar itu sangat menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Nah, oleh karena itu akan membuat murid menjadi lebih mudah untuk memahami karena dalam pembelajaran tersebut adanya kolaborasi antara pembelajaran dan permainan. Jadi, murid yang awalnya tidak menyukai matematika menjadi suka karena pembelajarannya itu menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu apa sih kekurangan dari metode tersebut? Nah, yang pertama itu memerlukan biaya yang lebih. Nah, sebenarnya media dan metode ini sangat bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran sekolah dasar. Tetapi kalau kita lihat dari biaya, ini relatif mahal dan tidak semua sekolah menyediakan fasilitas ini. Yang kedua, mengharuskan guru memiliki keterampilan khusus dalam menjalankan aplikasi. Kenapa harus memiliki keterampilan khusus? Karena sebagai seorang guru harus pandai mengaplikasikan teknologi sebagai media pembelajaran. Tujuannya agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk guru yang sudah senior, ini menjadi suatu kelemahan karena biasanya guru yang sudah senior cenderung gaptek atau gagap teknologi dan biasanya menggunakan metode ceramah. Lalu yang ketiga, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk mengedit video, membuat template, lalu menyusun materi-materi, itu menggunakan waktu yang cukup panjang. Lalu bagaimana jika metode demonstrasi itu diterapkan dalam pembelajaran PAI? Nah, menurut saya, metode demonstrasi jika diterapkan dalam pembelajaran PAI sangatlah penting untuk dilakukan, terutama pada peserta didik sekolah dasar. Karena jika tidak menggunakan metode demonstrasi di dalam pembelajaran PAI, peserta didik akan sulit menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti melaksanakan wudhu, sholat, dan ibadah lainnya secara khusyuk, benar, dan sesuai dengan tata cara Islam. Pada bab berwudu, guru itu harus mendemonstrasikan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Lalu bagian apa aja sih yang wajib gitu dikenakan air. Lalu bab tentang sholat, guru juga harus mendemonstrasikan gerakan dan bacaan sholat yang baik dan benar. Misalkan dalam gerakan ruku itu bacaannya seperti apa, lalu posisi sujud itu posisi tangan dan kakinya itu bagaimana. Guru itu harus mendemonstrasikan agar murid itu lebih mudah untuk mempraktikannya. Bukan hanya bab berwudu dan sholat yang dapat menggunakan metode demonstrasi, bisa juga bab haji dan sejarah. Guru juga harus mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya pada bab sejarah. Nah, dalam bab sejarah ini biasanya kan ada pokok bahasan mengenai perang-perang, misalnya perang Badar. Nah, dalam perang Badar ini guru harus memperagakan atau mendemonstrasikan dari salah satu tokoh Islam, misalnya Umar bin Khattab. Nah, guru memperagakan lalu diikuti oleh murid. Nah, watak Umar bin Khattab ini kan dikenal sebagai orang yang lemah lembut, tegas, pemberani,
dan kasih sayang. Nah, dengan murid ini memperagakan Umar bin Khattab atau bermain peran role playing, murid ini akan meneladani sikap Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan materi-materi pendidikan agama Islam yang lainnya. Jika didemonstrasikan dengan benar, murid akan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam materi ataupun penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.